Telat bang, telat. Eits, saya abis ngedit ya kemarin. Sebenarnya udah baca dan nyusun skripnya cuman biasa delay. Chapter 104 Jojo Leon sudah ada dan saya yakin kalian ini udah pada baca. Kalau yang belum, tenang-tenang aja. Sini kita ngumpul dan bahas bareng-bareng. Sebelum memasuki page awal, kita mengetahui bahwa ada banyak Wonder of You. Dan seperti yang kita tahu bahwa Wonder of You ini sudah lepas kendali dan bisa menggandakan dirinya di mana-mana. Dan di situ kita melihat Wonder of You ini sudah berada di Morioh, yang berarti jangkauan dari Wonder of You ini bukan kecil lagi, melainkan besar. Selanjutnya di halaman berikutnya kita bisa melihat Josuke masih menghancurkan Lokaka sambil melawan Wonder of You. Dan di sini Wonder of You ini mulai menunjukkan ketakutannya kepada kekuatan Josuke. Nah, di situ juga terdapat Kei dan Born This Way. Udah keren ya dateng, terus berhadapan dengan Wonder of You. Saya tuh berekspektasi bahwa wah, ini Wonder of You ini ternyata takut nih ya sama Born This Way, atau Born This Way ini memiliki sesuatu kekuatan misterius atau solusi dalam mengalahkan Wonder of You dan bakalan keren. Malah tepar duluan. Si Kei ini terkena calamity milik Wonder of You. Tapi untungnya tugasnya di sini beres, yaitu memberikan ponselnya. Lalu akhirnya si Yasuo ini terhubung dengan Josuke dan bilang bahwa Wonder of You ini sebenarnya adalah si Toru. Nah, si Josuke ini sudah sadar. Ia tuh ternyata sempat melihat Toru ini berada dekat bersama Talking Tom. Nah, Yasuo ini nyuruh Josuke buat ngebunuh Toru aja langsung, biar stand dan calamity-nya itu hilang. Nah, di sini tuh yang buat saya anjir momen, yang buat saya hah gitu ya. Pada saat si Toru ini bener-bener adios ke si Josuke karena ia takut dengan potensi kekuatan sebenarnya dari Josuke. Makanya ia memanggil Wonder of You ini untuk pulang. Si Toru ini ngeles. Katanya, aku sih gak takut dengan kekuatan Josuke, tapi Wonder of You-nya ini sendiri yang pergi. Lagian tujuannya itu cuma satu, yaitu mengambil Lokaka yang baru. Yasuo segera ngasih tahu arah dari perginya Wonder of You ini menggunakan standnya sendiri, yaitu Paisley Park. Tetapi seperti yang kita lihat, si Josuke ini sepertinya ditarik tangannya oleh beberapa orang. Dia ngerasa bahwa ia itu sedang ditarik oleh Kei dan Rai. Rai yang sekarat ini kembali memberitahu Josuke mengenai kekuatannya. Kenapa Wonder of You ini pergi begitu saja dari Josuke buat ngelawan Yasuo? Kan seperti yang kita tahu Wonder of You ini udah ada di mana-mana. Jadi ngapain kabur dari Josuke? Jawabannya satu, gelembung soft and wet ini gak bisa dilihat oleh Wonder of You. Karena sesuatu yang gak bisa dilihat tidak akan terkena calamity dari Wonder of You. Aneh sih, tetapi bener-bener logik, masuk akal. Makanya kepala Wonder of You ini bolong dan memutuskan untuk kabur. Sesimpel itu. Araki itu bener-bener gak membuat sesuatu menjadi ribet. Iya, ya udah, kalau nggak kelihatan ya nggak akan kena. Gitu loh. Tapi itu bener-bener ngebuat saya, selama ini gitu loh. Selama ini kita nggak tahu bahwa ya udah kita invisible aja buat ngelawan Wonder of You, udah menang. Nah, Josuke yang udah ngedenger itu pun memutuskan untuk menggunakannya, menggunakan kekuatan misteriusnya, walaupun dia sebenarnya gak bisa mengontrolnya. Karena jika main kejar-kejaran lagi, nanti malah menyebabkan calamity bagi orang lain, bagi orang banyak. Sedangkan di sisi lain, Josu ini bener-bener mengamuk. Dia bener-bener marah kepada Toru dan ingin membunuhnya. Di atas mereka pun, akhirnya pintu pesawat ini datang. Kan di chapter 103 kemarin ini saya sudah bilang bahwa pintu ini itu akan menuju ke suatu tempat. Dan inilah saatnya. Toru ini sadar dan bilang ke Yasuo buat minggir sana dari pot Lokaka baru biar gak kena pintu pesawat. Tapi si Josu ini yang sudah terbakar api cemburu ini mencoba untuk memukul Toru, mengakibatkan jarinya itu copot karena dia terkena calamity dari Toru. Toru pun segera mengambil pot Lokaka yang baru dan mengucapkan selamat tinggal, adios. Saya pikir dulunya itu Toru ini memiliki orang tua yang sangat mirip dengan Yasuo. Makanya dari dulu ini Toru ini selalu ada di dekat Yasuo, dari kecil sampai segede kutil. Dan sampai detik ini pun ia tidak ingin Yasuo mati. Makanya dia teriak,
Yasuo minggir dari sana begitu. Lalu Yasuo di sini teriak ke si Josuke karena Toru ini sudah mendapatkan potnya. Rai sekali lagi berbicara dengan lemas. Satu-satunya pilihan terakhir Josuke adalah untuk menghentikan Wonder of You. Josuke pun segera menembakkan kekuatan misterius itu kepada Wonder of You. Dan dari lambang Joestar-nya itu keluar sesuatu hal. That bird make it's coming from there. Kekuatan misteriusnya itu keluar dari situ. Waduh, keren abis nih. Ini bener-bener endgame untuk Jojo Leon. Menurut saya sendiri ya gak bakal ada arc lain dari Jojo Leon. Soalnya udah bener-bener panjang banget series ini. Dan udah disusun dari bawahnya itu emang mengarah ke si Toru. Tapi bang, tahu-tahu si Jobin ini ternyata datang lagi bang. Waduh, jangan dong. Jangan sampai. Saya sudah berkabung nih, sudah naruh sebuah bunga untuk Jobin, jadi jangan hidup lagi dong. Dan apakah Kei dan Rai ini mati? Jawabannya saya tidak tahu. Takut salah. Sekali lagi seperti yang kita tahu, kekuatannya itu membuat gelembungnya menghilang. Dan tiba-tiba muncul dengan damage yang sakit banget. Dan itu sebenarnya belum sempurna. Menurut kalian gimana? Apakah Jojo Leon akan tamat atau lanjut lagi? Atau Kei dan Rai ini sudah mati karena sudah memegang tangan Josuke ini seperti ya Jobro lain meninggal? Atau seperti apa? Komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Makasih banget teman-teman. Dadah.